Serambinews.com 2023 honorer dihapus. Beberapa media menyebut kondisi ini sebagai kiamat. Bahkan bukan hanya honorer, kiamat serupa akan dihadapi PNS. Ini sebagai dampak dari pemerintah yang terus berupaya mereformasi birokrasi kepegawaian di pemerintahan, yang bertujuan agar jumlah pegawai tidak gemuk dan pekerjaan pegawai di instansi pemerintah berjalan efektif dan efisien. Kemenpan RB akan menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Instansi pemerintah yang selama ini mempekerjakan para honorer tersebut dihimbau segera menghitung analis jabatan dan beban kerja secara komprehensif. Harapannya agar didapat kebutuhan yang objektif untuk pemerintah, baik jumlah formasi CPNS ataupun CPPK sesuai yang dibutuhkan. Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun CPPK sesuai formasi yang akan ditetapkan, kata Cahyokumolo. Dengan penghapusan ini, pekerjaan dasar terkait kebersihan, keamanan, dan jenis pekerjaan lainnya di luar 4 jenis honorer yang akan diangkat menjadi PNS tak lagi dibebankan pada pekerja honorer. Bagaimana nasib para honorer yang akan diangkat jadi PNS maupun dijadikan outsourcing? Apakah saat ini bisa bekerja? Merujuk peraturan pemerintah nomor 49 2018 pasal 99 ayat 1 bahwa pengangkatan non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Terkait tenaga honorer melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023. Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security, dan lainnya disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji atau payroll. Alih daya ke pihak ketiga sehingga mereka bisa diangkat sebagai karyawan di pihak ketiga, tandasnya. Seperti diketahui, jumlah pegawai honorer relatif banyak di instansi pemerintah, terutama pemerintahan daerah. Jumlahnya pun ada yang hampir menyamai keberadaan PNS. PLT, Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Kemenpan RB, Muhammad Aferus menjelaskan mekanisme pesangon atau tali asih bagi pegawai honorer akan ditentukan oleh pemerintahan daerah. Pasalnya, data pegawai honorer Pemda tak terdata di Kemenpan RB. Saya kira begini, ya diatur saja dengan Pemda. Kalau saya juga bingung, itu masuk ke misalnya ke tenaga kerjaan, ada UMR, ada pengaturan tentang pesangon karena itu tidak inline dengan kita, kata Aferus kepada Tribun News Sabtu 22 Januari 2022. Aferus pun mengatakan pihaknya mendorong Pemda untuk membuat mekanisme terkait hal tersebut. Ia kembali mengingatkan agar Pemda benar-benar menyiapkan formasi yang terintegrasi dengan kementerian atau Kemenpan RB. Sebelumnya ada 4 jenis tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS, antara lain tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Sedangkan tenaga honorer lainnya akan dijadikan pekerja outsourcing. Saat ini setidaknya ada 12 jenis tenaga yang akan di-outsourcing, meliputi cleaning service, petugas keamanan atau security, tamu, sopir, pekerja lapangan, penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, penjaga pintu air, dan operator komputer. Sebenarnya bukan hanya honorer, kiamat serupa juga akan dihadapi PNS. Sejumlah PNS yang masuk dalam kategori tenaga administrasi ditata lalu dialihkan menjadi tenaga pendidikan. Melansir Tribun Timur, Menpan RB Cahyokumolo mengatakan, nantinya ASN atau PNS yang bekerja di kantor hanya merupakan eselon 1 dan 2. Berdasarkan catatan Kemenpan RB, terdapat kurang lebih 1,6 juta dari 4,08 juta PNS yang ada di Indonesia merupakan tenaga administrasi atau
pelaksana. Nanti kalau tidak bisa kami tingkatkan profesionalitasnya, lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun, ujar Menpan RB. Senin 20 Desember 2021. Cahyokumolo mengungkapkan ASN yang berada di kantor hanya eselon 1 dan 2. Mereka bertugas untuk memimpin dan mengorganisir percepatan perizinan dan pelayanan publik. Karena jika dilakukan akan membutuhkan anggaran yang besar. Nanti Pak Sekjen Kementerian Keuangan akan pusing kalau seandainya 1,6 juta ASN itu harus dapat pesangon semuanya, ungkap Cahyo. Sebagai informasi, berdasarkan data Kepegawaian Negara, saat ini terdapat 1,56 juta tenaga pelaksana. Angka tersebut sebanyak 38% dari jumlah total ASN 4,08 juta orang. Penataan ASN yang dilakukan Menpan RB setelah mendapat perintah dari Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi ingin sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tidak bertele-tele. Bahkan pergantian jabatan struktural dengan robot pun bisa jadi akan dilakukan. Kecerdasan buatan akan membuat pelayanan birokrasi semakin sederhana. Dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI, kata dia. Biro Humas Badan Kepegawaian Negara BKN Satya Pratama mengatakan transformasi digital yang diinginkan Jokowi sudah berlangsung lama. Dan itu dilakukan seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks, ditambah pandemi COVID-19, makanya transformasi tersebut dipercepat. Berdasarkan catatan BKN, jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Porsi tersebar adalah instansi daerah dengan angka 77% atau 3,1 juta orang. Sementara jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di Indonesia mencapai 49.000 orang. Pegawai PPK dengan kondisi terbesar berada di daerah sebanyak 95% atau 47.000. Rencana tersebut tidak akan mengorbankan semua PNS. Sebelumnya juga, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengkaji kemungkinan rencana mengganti PNS dengan robot. Namun ternyata hal tersebut tidaklah mudah dilakukan, mengingat untuk menggantikan pegawai eselon 3 atau 4 membutuhkan sebuah data lebih. Meski demikian, jika rencana ini benar-benar diterapkan, maka bukan tidak mungkin jutaan PNS akan kehilangan pekerjaannya. Cahyokumolo bahkan sudah melontarkan pernyataan terkait hal tersebut. Kini, Cahyo menyebut sebanyak 1,6 juta PNS yang berstatus tenaga pelaksana terancam dirumahkan. Hal itu dilakukan demi penataan ulang tenaga pelaksana. Kalau tidak bisa ditingkatkan kinerja, lebih baik kerja di rumah sampai pensiun, ujarnya. Demikian informasi yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat. Lengkop TV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.